Kajian Tahdzibul Akhlak. Masih penyakit hati nomor 11-nya Al-Kibru, dan masih panjang ya. Sekarang ini bagian masih juga nih bagian alamatul kibri. Ciri-ciri ada al-kibru di dalam hati. Yang dimananya al-kibru itu adalah takabur, itu ya, takabur yang bibit mungkin takabur itu sebetulnya kan di dalam hati ya, itu penyakit hati. Makanya nih, nah ciri-cirinya gitunya ada di gejala-gejalanya gitu. Kalau di dalam hati ada al-kibru itu nampak pada amalan ya, karena seringkali orang yang ada sebetulnya ya, orang yang ada ya, bahasa kitanya jadi orang yang di dalam hatinya itu ada al-kibru, atau kita menyebutnya lah di dalam hatinya itu ada ketakaburan. Nah, orangnya sendiri seringkali tidak menyadarinya. Nah, padahal itunya hal itu nampak pada amalannya. Nah, ini sekarang ininya simptomnya nih, gejala-gejalanya pada perilakunya kelihatan di orang lain yang bisa mengetahui kalau di dalam hati seseorang itu ada al-kibru. Nah, orangnya sendirinya seringkali tidak menyadari. Nah, yang kemarinnya yang ini alamatul kibri, ciri-ciri gejala-gejala gitu di dalam hati seseorang ada al-kibru itu, yang kemarin sudah berapa nih, 5 nih ya, semuanya ada 9 nih. Yang kelima gitu ya, yang menunjukkan ketakaburan itu tidak mau melakukan sendiri apa yang atau pekerjaan di rumahnya sendiri. Nah, kemarin yang ini kan dicontohkan bahkan oleh seorang Amirul Mukminin, yaitu ketika Amirul Mukminin kedatangan tamu, kemudian lampunya, pelitanya, obornya padam karena kehabisan bahan bakar, kehabisan minyaknya. Ternyata siapa di sini Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan sendiri, mengisi minyaknya melakukan sendiri. Tamunya kan kaget gitu ya, tadinya dialah yang biar saya yang melakukan. Jangan, saya takut gitu ya, tidak laisa min karumi rajuli an yastakhzima dhaifahu. Yang bukanlah termasuknya, tidak termasuk orang yang mulia gitu ya, seseorang yang meminta tamunya melayaninya gitu ya. Itu tidaklah termasuk orang yang mulia gitunya, orang yang meminta tamu melayaninya. Di sini contohnya tamu melayani Umar bin Abdul Aziz. Padahal secara status lah wajarnya Umar bin Abdul Aziz kan sebagai khalifah, pemimpin tertinggi lah gitunya. Nah, tamunya ya pastilah rakyatnya gitu kan, yang melakukan sesuatu untuk pemimpinnya, untuk khalifah. Tapi saat itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan demikian, laisa min karumi rajuli an yastakhzima dhaifahu. Ya, tidaklah termasuk orang yang mulia ya, seseorang yang meminta tamu yang melakukan sesuatu untuknya. Nah, kemudian kan Umar bin Abdul Aziz ya melakukan sendirilah, mengisi itu ya, mengisi apa namanya, bahan bakar, mengisi minyaknya gitulah. Nah, itunya untuk menjaga itu, untuk menjaga agar kalaupun tidak ada gitu kan ya, kalaupun tidak ada, nah hal seperti itu untuk menjaga kemunculan al-kibru di dalam hati.
Nah, atau kalau yang sudah ada, artinya dengan melakukan demikian itu akan sedikit demi sedikit lah terkikisnya, tereliminir gitulah, bisa sampai hilang. Padahal bahayanya ada sedikit saja al-kibru di dalam hati, disebutnya di hadis awalnya tentang al-kibru ini apa lo haram kan itu kalau nggak salah apa bahasanya nih ya tentang al-kibru nih. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mislu jahabbatin min khordalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja atau sekecil apapun itu, orang yang di dalam hatinya ada al-kibru sekecil apapun. Tidak akan masuk surga itu artinya ininya di dalam hatinya itu ada al-kibru, artinya bersihkan dulu al-kibrunya. Ya, mau dibersihkannya di neraka berarti, bukan tidak akan masuk surga sama sekali, bukan. Ada al-kibru di dalam hati meskipun hanya sebesar debu, nah itu menjadi penghalang gitu untuk masuk surga. Bersihkan dulu, dia di neraka berarti. Nah, padahalnya di bab sekarang ini kan seringkali orang tidak menyadari kalau di dalam hatinya itu ada al-kibru, takaburnya, al-kibru itu takaburan. Nah, sekarang yang ini nih, yang berikutnya nih, yang keenam. An la ya'khudha mata'ahu wa yahmilahu ila baitihi kana Rasulullah sallallahu yaf'alu dzalika. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibus syai'i ahaqqu bi syai'ihi an yahmilahu rawahu Tabrani. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu la yankusur rajulal kamila min kamalihi ma hamila min syai'in ila iyalih. Nah, ini yang keenam dia. Tidak mau menenteng, menjinjing lah, membawa barang bawaannya sendiri. Tidak maulah membawa, menenteng, menjinjing gitunya barang bawaannya sendiri. Wayah milu ila baitihi, dan dia membawanya gitu ke rumahnya. Artinya ini tidak mau membawa barang bawaannya sendiri. Mungkin orang yang seperti ini bisa jadinya mungkin bagi ya orang-orang yang semacam pejabat tinggi, yang di kita ini agak yang seperti ini agak bukan lumrahnya, banyak terjadi lah gitu ya. Pejabat-pejabat ya karena sebagai udah bohongan tanya karena sebagai pejabat gitu ya. Ketika dia misalnya apabila datang ke tempat kerjanya atau apalah gitu ya, tas kerjanya saja gak mau dia bawa, kemudian dia memerintahkan lah siapalah gitunya, tolong dibawa gitu ya, dari dalam mobilnya dibawa ke ruang kerjanya. Nah, itu agak banyak nih yang demikian ya, atau apalah pokoknya barang bawaannya gitunya. An la ya'khudha mata'ahu wa yahmilu ila baitihi, ya, tidak mau membawa barang bawaannya sendiri. Kalau di sininya wa yahmilu ila baitihi, dan ya membawanya ke rumah, ya mau dibawanya ke rumah kemana lah misalnya, demikian juga nya tadinya. Pergi ke kantor itu bawa tas, bawa apa gitu ya, dia tidak mau itu menjinjing membawa tasnya dari dalam mobil ke kantor, ke dalam kantornya, jauh. Karena Rasul SAW yaf'alu dzalika. Nah, padahal Rasul SAW itu melakukan hal yang demikian. Rasul itu kalau bawa barang bawaan, dia bawa sendirinya, beliau bawa sendiri. Ininya yang ya jadi pelajarannya, karena semua yang dari Rasulullah SAW itu ada pelajarannya. Karena Rasulullah SAW yaf'alu dzalika, Rasulullah SAW itu melakukan hal yang demikian.
Artinya kan tidak gengsi gitunya. Tidak gengsi lah seorang nabi gitu bawa bawa kantong kresek. Emang memalukan kan? Enggak sebetulnya. Tapi kalau merasa dirinya saya kan merasa dirinya tidak pantas jingjing kresek. Nah, menijing tuh pantas segala. Nah, ini hadisnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu syai'i ahabbu bi syai'ihi an yahmilahu. Jelas, sangat jelas ini juga ini redaksinya nih ya. Sahibu syai'i, pemilik sesuatu. Nah, tadilah itunya pemilik sesuatu tas atau barang atau apalah gitu ya. Ahabbu bi syai'ihi an yahmilahu, adalah yang paling berhak atas barangnya tersebut an yahmilahu, untuk membawanya. Lain lagi nih ya masalahnya apabila ada orang yang menawarkan diri. Lain lagi nya kalau ada orang yang menawarkan diri untuk membawakannya. Menawarkan diri ya katakanlah karena menghormatinya, karena memuliakannya, karena berpikir ini yang menawarkan dirinya ya karena memuliakannya, karena menghormatinya, karena ingin punya amal soleh. Bukan juga ya jangan dilarang lah ya, silakan saja, tapi jangan jangan sampainya hal itu yang kemudian menjadi membentuk dirinya kebablasan. Artinya apabila membawa sesuatu itu jadi harus orang lain yang membawa, nah itu bahayanya. Dan masalahnya kan bukan hanya soal siapa yang membawa, ini al-kibru, ini bahayanya. Karena kalau soal siapa yang membawanya, mau dibawa sendiri ke, mau dibawakan orang, apa sih bedanya? Nah, tapi dalam hal ini ternyata adanya Rasulullah menyabdakan tentang hal tersebut. Sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi an yahmilahu. Pemilik barang gitunya lah, pemilik barang bawaan lah gitunya, dialah yang paling berhak untuk membawanya. Ya, apalagi ya Rasulullah sudah bersabda demikian, jadi pantas kalau sebelumnya tadi disebutkan Rasulullah juga suka membawa sendiri. Ya, apabila itulah membawa sesuatu ya, maka Rasulullah itu dia bawa sendiri, tidak menyuruh orang. Tetapi kan tadinya apabila ada yang menawarkan diri ya tidak harus itunya, tidak harus ditolak juga. Karena orang yang menawarkan diri itu bisa jadi demikian lahnya dengan maksud ingin punya amal soleh, ingin punya kebaikan. Nah, seperti ini kisah sahabat-sahabat kecilnya. Disebutnya sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat junior, sahabat muda itulah. Sahabat muda itu seperti Ibnu Abbas. Itu sahabat muda, sahabat kecil, bahkan Anas bin Malik, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr. Mereka ini anak-anak lah gitunya yang suka melayani Rasulullah SAW. Suka melayani Rasulullah SAW, suka mengerjakan itunya apa yang menjadi keperluan Rasulullah SAW. Ya, Anas bin Malik memang oleh ibunya kan sengaja, bahkan oleh Ummu Sulaim ya ibunya Anas bin Malik ini, ketika awal sekali Rasulullah SAW datang ke Madinah, Ummu Sulaim masuk Islam, Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Sengaja Ummu Sulaim itu membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW dan meminta supaya diterima anaknya ini, diterima untuk menjadi
apa namanya khodam lah, pembantu lah melayani Rasulullah SAW. Ya itu ada hadisnya lah gitulah kurang lebih hanya. Nah Anas bin Malik ini sering gitu mengerjakan, membantu disebutnya menyiapkan, menyediakan apa yang menjadi keperluan Rasulullah SAW. Nah seperti ini nih Ibnu Abbasnya termasuk yang ininya sahabat-sahabat kecil disebutnya. Nah Ibnu Abbas ini waktu ini nih kisah ketika Ibnu Abbas bermalam atau tidurnya di rumah Rasulullah SAW. Ini hadisnya yang ini nih yang kemudian Rasulullah SAW itu sholat malam, Ibnu Abbas ikut berdiri di sebelah kiri Nabi, oleh beliau dipindahkan ke sebelah kanan. Ibnu Abbas nih yang mengisahkan hadis ini, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasulullah SAW ya. Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas mengisahkan ketika Rasulullah SAW pulang mengerjakan sholat Isya berjamaah, pulang ke rumahnya, kemudian sholat malam 4 rakaat. Sholat malam ini yang kita menyebutnya kan tahajud lah gitunya. Rasulullah SAW ini pulang sholat Isya 7:30 berarti kurang lebih jam 7:30 ya, masih di awal malam berarti maksudnya pulang sholat berjamaah Isya lah di awal. Kemudian sholat malam Ibnu Abbas nggak ikut. Ya, Ibnu Abbasnya memperhatikan gitu, melihat Rasulullah SAW pulang sholat berjamaah sholat Isya, kemudian sholat malam 4 rakaat. Setelah itu Rasulullah SAW tidur. Ibnu Abbas juga ikut tidur. Nah ketika lewat tengah malam Rasulullah SAW bangun ya untuk mengerjakan sholat malamnya, menambahnya karena kan berempat. Nah Rasulullah SAW bangun, nah Ibnu Abbas ikut bangun. Itu Ibnu Abbas menyediakan air wudhunya karena Ibnu Abbas tahu Rasulullah mau sholat malam. Nah seperti itulah gitu ya, disediakan air wudhunya. Memang mereka ini kalau sahabat-sahabat kecil itu memang seperti Anas bin Malik di apa namanya di oleh ibunya itunya ibunya ini meminta kepada Rasulullah, terimalah gitu ya anakku ini untuk melayanimu. Ya itulah berarti yang dilakukan Anas bin Malik, menyediakan air. Kalau mau berangkat Rasulullah siapkan apanya gitulah, hanya apa yang menjadi keperluan Rasulullah SAW. Rasulullah itu yang ternyata kan Rasulullah menerima anak-anak kecil gitulah, anak-anak itu untuk menjadi melayaninya. Itu ternyata itu untuk urusan ilmu. Kalau Rasulullah SAW, Anas bin Malik yang karena Rasulullah itu kan 10 tahun ya, Rasulullah itu di Madinah itu 10 tahun, di Mekah 13 tahun, itu Rasulullah SAW menjadi Nabi itu di Madinah 10 tahun. Nah Anas bin Malik itu begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, oleh ibunya gitunya diminta untuk diterima oleh Rasulullah untuk menjadi pelayannya. Dan Anas bin Malik sendiri mengatakan, aku melayani Nabi selama 10 tahun. Ternyata Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Anas bin Malik ini termasuk 5 besarnya yang sahabat gitu, yang jumlah hadisnya itu yang paling banyak. Ya iyalah karena terus mengikuti Nabi untuk tadinya melayani keperluan Nabi. Nah, meskipun ini Rasulullah SAW di hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan sendiri hal tersebut. Artinya tidak selalu ya, meskipun nih ada nih Anas bin Malik, ada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas itu yang memang melayani Rasulullah SAW, tapi tidak selamanya Rasulullah SAW itu untuk hal-hal yang demikian itu harus selalu Anas bin Malik kah yang melakukannya. Ibnu Abbas kadang-kadang lah anggapnya Rasulullah melakukan sendiri. Nah, karena yang pokok seperti ini, sohibu syai'i ahakku bi syai'ihi an yahmilahu.
Ya, pemilik barang bawaan lah itunya, pemilik barang bawaan itu adalah orang yang paling berhak untuk membawanya dibandingkan dengan orang lain. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abu Thalib, ya, semoga Allah meridhoinya, berkata, la yankusur rajulal kamila min kamalihi ma hamila min syai'in ila iyalihi. Tidaklah akan mengurangi kemuliaan, bahasa Arab disusunan nanti nih. Orang yang mulia itu tidak akan terkurangi kemuliaannya dengannya atau apa yang dia bawa sendiri, dia tenteng sendiri, gitulah, dia jinjing sendirinya, dia bawa sendiri barang bawaannya. Kurang lebih demikian lahnya. Seseorang yang mulia lah gitunya, seseorang yang mulia tidak akan terkurangi kemuliaannya dengan hal seperti ini, yaitu membawa barangnya, gitulahnya, menenteng, membawa gitu, menjinjing bawaannya sendiri. Nah, kalau di kita gitunya pejabat tinggi membawa keresek, emang aib gitu? Enggak sebetulnya. Emang aib gitu. Apa itu hal yang memalukan gitu? Apa itu aib gitunya? Apa itu akan mencoreng gitunya, menjatuhkan kredibilitas? Kalau seorang wali kota gitulah ini membawa itu bawa kantong kresek sendiri, enggak. Tetep nih, si atau saya kan sebagai taeta bahaya nanti merasa tidak pantas membawa barang bawaannya sendiri. Seringkali ini ya hal ini tata tercipta gitunya, hal seperti itu muncul gitu, terkondisikan oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti ini yang pertama nih ya, yang kemarin yang pertama itu ya, Rasulullah SAW itu nih, Anas bin Malik mengatakannya, bagi para sahabat tidak ada yang lebih dicintai oleh mereka dibandingkan dengan Rasulullah. Itu ya, bagi para sahabat tidak ada yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak melakukan. Tapi mereka tidak sengaja berdiri gitu ya, untuk sebutlah ketika Rasulullah datang berdiri sebagai bentuk penghormatan, itunya memuliakan, menghormati Rasulullah SAW, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka akan hal tersebut. Ya, para sahabat itu, bagi para sahabat tidak ada yang lebih dicintai, dihormati, dimuliakan lahnya oleh mereka dibanding dengan Rasulullah, itu tidak ada. Tapi mereka tidak sengaja berdiri untuk tadilah disebutnya untuk menunjukkan gitunya, menghormati, memuliakan Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak suka akan hal tersebut. Nah, ini kan pelajaran yang sangat tinggi. Ini pelajaran yang sangat tinggi ini ya. Nah, kadang-kadang kan orang di sekitarnya itu ya karena ingin menunjukkan itu saja sebetulnya. Ingin menunjukkan bahwa kami menghormati, kami memuliakan. Ketika orang yang dimaksud itu datang, mereka berdiri. Nah, akhirnya kan kebablasan, akhirnya keterusan. Kalau dia datang orang tidak berdiri, itu dia merasa dihinakan. Ya kan, saya kan sebagai, kalau mau kita mau keresek sorangan, loh gitunya. Enggak, sebetulnya itu kan tidak menjatuhkan, tidak mencoreng nama baiknya, tidak menjatuhkan kredibilitasnya, malah itu ya tentunya ya itu pelajaran yang sangat tinggi, di mana maksudnya adalah untuk meredam hal seperti ini, untuk meredam, untuk menghalanginya munculnya al-kibru di dalam hati. Dan ininya maksudnya kan ininya untuk meredam, untuk menghalangi kemunculan al-kibru di dalam hati. Padahal kan al-kibru itu tadi kan meskipun sebesar debu saja ada, nggak akan ke surga selama di dalam hatinya itu masih ada al-kibru, harus dibersihkan dulu. Ya kan, membersihkan dosa di neraka, nggak ada yang lain.
Nah itu yang keenam lahnya. Ininya sih kalau ini kan contoh amalannya. Ini contoh amalan kan nomor satu kan ya. Yang kemarin ini nomor satu kan dia mengharapkan orang-orang berdiri. Ketika dia datang gitunya orang-orang berdiri itu sebagai bentuk menghormati, penghormatan atau memuliakannya. Nah, kemudian yang kedua yang kemudian ya tidak mau ada orang yang berjalan mendahului atau bareng, semuanya harus di belakang. Kan saya sebagai kan saya sebagai nawan gitu, sebagai anggota tuh. Anggota apa? Anggota dewan apa? Kalau masih kan ditunda dewan mah banyak lah dewan mah kan ditunda. Tata meredam yang demikian nggak pantas orang lain itu berjalan berdampingan, apalagi di depan, semuanya di belakang. Nah kan perilaku yang demikian ini kan dari amalan ini semuanya nih ya. Nah yang keenam lah barusan demikiannya, tidak mau membawa barang bawaannya sendiri. Nah dengan masalah yang demikian lah itunya, kalau ada orang yang menawarkan diri juga tidak harus ditolak, tidak harus ditolak. Andai saya bawakan, mangga lah gitu, anggaplah demikiannya, anggaplah orang itu ingin punya kebaikan, orang itu ingin punya amal soleh, atau tong dihalangan. Asalkan di dalam diri kitanya kan tidak muncul yang demikian, bahwa barang bawaannya itu lebih pantas dibawa orang lain. Saya tidak pantas kalau menenteng, menjinjing, membawa barang bawaan saya sendiri. Karena saya sebagai tetap karena sebagai naon atunya, sebagai anggota tuh. Anggota naon? Anggota dewan berarti. Dewan naon? Loba lah dewan mana. Dan sebagainya pokoknya malah anu karitu nama. Darah nomor 6-nya demikiannya. Ini kan ada hadisnya malah yang barusannya, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi an yahmilahu. Adanya al-kibru itu merasa tidak pantas, berarti dirinya membawa barang tersebut, sehingga dia tidak mau membawa barangnya sendiri karena merasa tidak pantas. Tetapnya kenapa merasa tidak pantas? Oh kan saya ini eta al-kibru nanti gitu. Nyuruh juga boleh sebetulnya, menyuruh juga boleh gitu, tolong bawakan, nggak salah, itu juga tidak salah. Andai katakanlah yang menyuruhnya keun cenah boga kahadean si anu, ya gitulah berpikirnya ya, keun cenah boga kahadean, ini tolong bawa tuh, tolong bawa barang bawaan saya, tolong bawa tas saya misalnya ke orang lain, boleh begitu, seperti itunya, asal jangan sampai itunya, jangan sampai terjadi muncul al-kibru. Nah, untuk menghalanginya itu atau diantara cirinya kalau dari perilaku ya ini, ya tidak mau membawa barang bawaannya sendiri. Kenapa? Karena merasa tidak pantas. Tah eta al-kibru manu eta gitu. Ya karena merasa tidak pantas itunya membawa barang, padahal kan bawa barang bawaannya sendiri. Sementara orang lain yang melihat juga nggak akan lah, katakan ya, saya katakan makanya itu tidak akan mencoreng nama baiknya, itu tidak akan menjatuhkan kredibilitasnya kalau membawa barang bawaannya sendiri. Nah, udah mau naon, mau geus sok cobaan, mau naon, insyaallah. Mau naon atuh. Muni kokoh muni, wah tuh nggak pantas, nanti orang melihat saya, eta mah itu kan pikiran kamu saja, nu kitu teh. Yang ketujuh nih, al-libas, dari pakaian. Ini tetap ya, bukan tidak boleh berpakaian bagus yang harganya mahal, bukan nggak boleh. Tapi ini bisa menjadi indikasi kan, ini kan semuanya kan perilaku ini kan menunjukkan. Ini ya yang sedang kita bahas ini kan perilaku itu kan yang menunjukkan kalau di dalam hati itu ada al-kibru. Nah, sekarang dengan bagaimana seseorang berpakaian.
iz yazharu bihi takabburu wa yazharu bihi at-takabburu wa tawadu. Nah, dari cara berpakaian itu juga sangat mudah nampak. Sangat mudah nampak, sangat mudah terlihat takabur atau tawadu. Wa alamatul kibri fihi hirsuhu ala tazyini linnasi wali syuhrati wal makhilah. Dan cirinya takaburnya dalam hal berpakaian itu adalah hirsuhu ala tazyini linnas. Dia ini namanya pamer bahasa kitanya. Berpakaiannya itu hanya untuk ditunjukkan, untuk dipamerkan kepada orang lain. Li syuhrati wal makhilah, dan memang gitunya untuk dikenal ya, untuk dikenal, untuk jadi termasyhur, jadi terkenal, dan jelas gitunya menunjukkan nih saya berpakaian seperti ininya, itu dasarnya memang juga ada ketakaburan. Nah, kalau hadis tentang takabur, dan kebetulannya hadis tentang apa itu takabur lah justrunya. Apa itu takabur? Ini ketika Rasulullah SAW menyebut-nyebut tentang takabur, ada salah seorang sahabat yang kemudian ada seorang sahabat yang kemudian, wah jangan-jangan saya kena nih oleh takabur, ya ketakutan pasti nih ya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bagaimana, saya suka hanya berpenampilan rapi, menggunakan pakaian bermerek yang bermerek yang harganya ya mahal lah pasti gitu ya. Apa saya kena itu kalau seperti itu oleh takabur? Justru Rasulullah menjawabkan, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Artinya ya sahabat ini dia suka berpakaian, berpenampilan rapi, perlente, inilah sebutannya rapi, perlente, necis. Pakai pakai jelly itu, pakai parfum bermerek, itu sukanya. Ada sahabat yang karakter sahabat juga kan beda-beda. Ada yang sederhana lah, kalau baju emang lah bisa dipakai keneh mana tuh pakai weh. Kalau pun batur geus ngaromong cik atau baju geus kitu dipakai keneh tah cenah teh karena geus pantas berarti. Artinya ada orang yang lebih ke fungsi kan sebutannya ya, lebih ke fungsi. Ini kan masih berfungsi itulah. Masih bisa itu kan, kalau baju teh masih bisa dipakai, pakai lah. Nah, ada juga sahabat yang demikian, yaitu karakter sahabat beda-beda. Ya Abu Bakar misalnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan beda. Di antaranya hadis yang ini nih, yang Rasulullah SAW itu kan sedang berada di satu tempat, bahasa kitanya kegoleran. Ya sedang ada di satu tempatnya, kalau nggak salah di kebun siapalah, milik siapa gitunya. Rasulullah SAW itu sedang berbaring, jadi di dalam kebun itu ada semacam dipan gitu. Rasulullah suka istirahat di sana. Ketika beliau sedang di sana, Abu Bakar masuk, kemudian ngobrol lah itunya, ngobrol. Rasulullah tidak mengubah sikapnya, ngobrol dengan Abu Bakar sambil berbaring. Masuk lagi satu orang, Umar bin Khattab, ikut ngobrol bertiga. Rasulullah tidak mengubah, tetap sambil berbaring. Yang benar Rasulullah Rasulullah itu ngobrol dengan Umar dengan Abu Bakar beri gitu beri ngagoler gitu, ngobrol sambil berbaring. Begitu masuk Utsman bin Affan, Rasulullah bangun menutup menutupkan kainnya, karena saat itu paha Rasulullah SAW itu
tidak tertutup. Masuk Abu Bakar, Rasulullah tetap dengan posisi demikian. Masuk Umar bin Khattab tetap posisinya demikian. Ketika masuk Utsman bin Affan, Rasulullah bangun, duduk, menutupkan kainnya, menutup pahanya. Itu ditanyakan gitu oleh sahabat. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah di situ pasti ada pelajaran. Nah, ada sahabat yang bertanya, kenapa Rasulullah ketika masuk Abu Bakar posisinya, sikapnya tetap. Masuk Umar bin Khattab itu posisinya, sikapnya tetap. Begitu masuk Utsman bin Affan buru-buru bangun. Rasulullah menjawab, aku malu dengan Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu orang yang itu termasuk seperti orang yang tadi yang selalu rapih pakaiannya. Bermerek, mahal. Bae da kabeli Utsman bin Affan beung hari ieu teu maksakeun. Mun kitu maksakeun ripuh-ripuh meuli gitu hayang berpenampilan. Nepi ka istilah teh nganyuk ngahutang gitu baju beli baju yang bermerek ingin apa mau apa sih kikituan gitunya. Para sahabat sendiri karakternya berbeda. Nah, ketika Rasul menerangkan takabur, ada sahabat yang demikian. Saya lupa lagi tuh saya nama sahabat teh. Sahabat yang demikian, Rasulullah saya termasuk takabur kah? Kalau saya suka seperti itu. Ya selalu perlente, necis, rapi, gitulah pokoknya penampilan yang seperti apa. Ya kan harus didukung dengan bajunya bermerek gitu kan, sepatunya bermerek, hari maksud gitu kan. Tapi sepatu kuleuh sepatu kuleuh gitu, baju berekele sepatu para rantes lah. Nah, Rasulullah menjawab demikian, ilmu kan yang muncul dari Rasulullah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tah di sini ya. Adapun yang disebut takabur itunya yaitu batrul haqqi wa gomsun nas. Tah hadis yang itulah takabur. Yang sesungguhnya yang disebut takabur itu adalah batrul haqq wa gomsun nas, yaitu menolak, mengingkari al-haq dan merendahkan sesama. Itu takabur. Kalau semacam tadinya suka berpakaian yang bermerek cepek baik kabeli cek Rasulullah tinggal ulah maksakeun geuleuh cek Rasulullah maksakeun tuh ingin berpenampilan seperti selebritis papan atas lah pokoknya gitu. Nepi kabeli baju ge eta labelna teh digunting heula kamayo gitu. Apaan kudu katingali heula. Kudu ketinggalan heula kira batur geus naringali merek anu bajuna teh tah kakara jual deui. Geus kitu teh jual deui we gitu mah. Naon bari lagi da maksudna yang ketili ku batur. Nah, dari cara berpakaiannya terlihat nih ya. Al-libas. Ini yang ketujuh nih ya, yaitu soal bagaimana berpakaian. Yazharu bihi takabburu wa tawadu. Ya, karena sangat mudah terlihatnya antara takabur atau tawadunya seseorang dari bagaimana dia berpakaian. Ya, tidak salahnya kalau ingin pakai pakaian yang bagus, sebutlah yang bermerek, ya tidak salah, memang boleh, silahkan. Hanya kan harus nalipak maneh atuh. Kudu nalipak maneh atuh, kemampuan sampai 2 darah yang 10 kan nganyuk 8 berenang. Ya artinya kemampuan hanya sampai 2 tapi ingin 10 itu penampilannya ingin level 10 nya nganyuk meureun 8 naonan dari gituan teh. Nah, maksudnya ini juga menunjukkan lah itunya menunjukkan kan saya sebagai teh ieu menu pokok saya sebagai teu pantas atuh mah nya majuna nu kieu. Padahal mah dasah nu apaleun dari urang teu ngomong mah atuh eta baju ti mana meunang meuli ti mana sabaraha emang batur apal moal.
malah paleun moal kecuali lamun tadi gitu lamun meuli anyar tong waka digunting atuh eta lebalna cara katingali heula ngama ya pan di dieu lebalna teh kudu kitu gitu ditinggalikeun heula ka batur teh atau gitulahnya dia tah tingali merek atuh dinu kita tingali atuh merekna bari batur teh emang naon merekna eta oh merek baju singkayo merek baju singkayo ting saitong ting naon merek teh serius hirup gitu teh sebenarnya riweuh gitu teh dah ini amma tolabut tajammul li zati fi ghairi syarofin wala makhilatin falaisa minal kibri. Ini masih yang nomor 7 nih penjelasannya nih. Adapun ya seperti sahabat yang tadinya ingin gitu berpenampilan rapi, berpenampilan sekaligus nih berpakaian juga menunjukkan ini ya ada muruahnya juga sihnya soal berpakaian. Jangan tanggung-tanggung lah, misalnya contohnya begini, seorang ulama sekali Imam Al-Bukhari kah misalnya ya, Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, itu ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulahnya yang sering kita dengarnya, Imam Muslim ke Abu Daud. Mereka kan ulama yang sampai hari ini kan namanya di seluruh dunia kan disebut-sebut gitu kan. Ini hadis riwayat siapa kan? Abu Daud misalnya, Ibnu Majah. Nah, mereka kan ulama besar berarti. Nah, coba kita bayangkan ini ini cobalah kita bayangkan misalnya. Bayangkan kalau ulama sekaliber mereka keluar dari rumah pakai sontong, pantas tuh. Dari Imam Bukhari keluar gitu pakai street, pakai pensil. Kumaha itu? Itu Imam Bukhari lain mau menyoki cenah nu ningali asli eta Imam Bukhari. Tah eta baru itu menjatuhkan muruah disebutnya. Bukan takabur, justru kalau yang seperti itu disebutnya muruah. Masa Imam Bukhari berpenampilan seperti itu? Imam Abu Daud, Imam Asy-Syafi'i lah gitunya. Nah, di situ ada harus malah mereka berpakaian yang rapi, yang pantas, karena mereka ini kan ahli ilmu. Ahli ilmu di keluar ti mau dikokolor gitu. Ahli ilmu teh dikokolor ya ayangkan teh nomor 7 biasa angkat nomor 7. Angkatan nomor 7 di tanggongna sarua nomor 7 di pan biru warna teh atep. Pacan. Aduh banyak tak ulama gitu. Da teu pantas atuh. Nah, soal berpakaian mah ada unsur gitunya, ada unsur. Nah, Ronaldo ge anger teu pantas atuh komo eta. Nu bodas itu teh Real Madrid tuh. Ronaldo anger itu pantas. Nah, adapun ya at-tajamul teh berpenampilan tadi lah seperti sahabat tadinya tajamul namanya. Saya suka gitu berpenampilan rapi. Bahasanya kan rapi, necis, perlente. Utsman bin Affan tadi seperti itu. Kesehariannya Utsman bin Affan itu seperti itu. Sampai Rasul saja malu kan dengan seperti yang tadinya kejadiannya. Ketika masuk Abu Bakar, Rasulullah tidak mengubah sikap, pahanya kelihatan oleh Abu Bakar. Masuk Umar bin Khattab, Rasulullah tidak mengubah posisinya, tetap berbaring, pahanya kelihatan oleh Umar bin Khattab. Begitu masuk Utsman bin Affan, Rasulullah langsung bangun menutup pahanya. Kenapa? Malu alasannya. Karena Utsman bin Affan itu orang yang, nah itu penampilannya selalu, tapi kan jauh kan seorang Utsman bin Affan dari al-kibru, mustahil. Ya karena punya karakter masing-masing, berarti karakter tabiat gitulah soal berpakaian mah. Nah, adapun yang tadi itu disebutnya muruahnya di luar konteks ini sih sebetulnya muruahnya. Kalau muruah itu orang yang harus menjaga citra dirinya.
seorang Imam Bukhari kan citra diri sebagai ulama, ahli hadis, ahli fikih. Imam Bukhari dia harus menjaga citra dirinya sebagai ahli ilmu, diantaranya dalam soal cara berpakaian. Atau tidak mal pantas dari Imam Bukhari keluar tadi pakai waktu kebayangnya lamun Imam Bukhari gitu udah keluar pakai sontok, pakai elekbong gitu, pakai singlet. Wayan berci kopi Imam Bukhari. Aduh eta Imam Bukhari. Wah teu kabayang. Jatuh kan citra dirinya sebagai ahli ilmu kalau demikian. Kalau ini sebaliknya justru at-tajammul, seolah-olah dandan gitu keluar itu pakai pakaian yang bagus, yang rapi. Itu sama sekali bukannya tidak menunjukkan ketakaburan seperti sahabat yang tadinya yang khawatir Rasulullah kalau seperti itu apa saya kena oleh takabur. Justru kan tadi Rasulullah Allah itu indah dan menyukai keindahan ya, artinya kalau berpakaian gitu yang rapi yang indah Allah itu menyukai keindahan. Kecuali kalau di rumah tadi di rumah sorangan begitu dah. Mau Imam Bukhari mau siapapun ya di rumah iya pun keluar ti imah terus keluar ti imah pakai kolor. Boro-boro Imam Bukhari kasebut ustad geus moal pantes atuh. Kasebut ustad lah tingkat kecamatan enggak tutup pantes atuh. Hari kitu mah ustad tingkat jamaah gitu. Ular deui mah. Dari sikap, dari perilaku lah gitunya kalau sebagai ahli ilmu itu harus betul-betul menjaga muruah sebutannya. Adapun ya semata-mata hanya untuk berpenampilan rapi gitu seperti Utsman bin Affan atau sahabat yang tadinya fi ghairi syarafin. Nah ini juga fi ghairi syarafin itu artinya tidak berlebihan, tidak memaksakan diri. Jangan sampai nanti orang-orang melihat pakaiannya bermerek sedemikian rupa. Ting duit di mana apalagi menang nginjem. Karena orang juga tahu kan dia memaksakan diri berarti tapi kita ngiriditnya sebar bulanan sih ngiridit sebar bulanan teh boga baju merek anu kan harganya sekian. Sementara orang-orang tahu kan kemampuan orang itu ya artinya dia memaksakan diri. Seberapa bila cina ngiriditna nya pokoknya malah begitu lunas teh ruksak lah baju nanti. Begitu lunas teh baju nanti jadi lapeh pokoknya mah. Saripo hirup kitu naonannya. Ya tanpanya bolehnya kalau hatta sebatas berdandan berpenampilan rapi fi ghairi syarafin wala makhilatin ya tidak memaksakan diri dan tentunya yang pokok adalah ininya bab sekarang wala makhilatin dan juga tidak ada ketakaburan, tidak ada unsur ketakaburan. Falaisa minal kibri, nah maka itu bukannya itu tidak menunjukkan adanya al kibru. Wal mahbubu al wastu minal libas. Yang terbaik itu adalah jangan berlebihan, itunya jangan ingin yang mahal, ingin bermerek karena ingin berpenampilan rapi gitu sampai tadi memaksakan diri, artinya berlebihan. Atau juga tata menu baju teh geus saroek geus siga kumaha teh dulu ya dipakai nyari di masyarakat pek bae atuh gitu mah ieu mun keluar gitu teh sing pantes atuh ya ada kepatutan itulah ada kepantasan nya apalagi nya kalau orang yang tadilah gitunya apalagi ini sebagai ahli ilmu itu harus betul-betul menjaga muruah. Bisa juga hanya muruahnya citra diri lah gitunya ahli ilmu kan harus dijaga. Jangan sampai bisa dari karena berpakaiannya atau dari sikapnya atau dari apa yang dilakukannya. Ini seorang ahli ilmu itu semuanya dia harus menjaga bahwa dirinya itu ahli ilmu. Disebutnya muruah. Kalau terus menerusnya tidak menjaga muruahnya itu akan kena kepada dosa. Tidak menjaga muruah itu akhirnya akan menjadi dosa. Nah
Yang terbaiknya adalah yang ya pertengahan lah, artinya apa namanya, jangan berlebihan juga jangan anu tadilah anu brekelin sayana sa selengean pakai baju nanti segunahna ya pakai baju nanti pun gitu kostum berkonser bebas tidak pakai baju ke konser gitu pakai baju mau menang jadi baju teh lintas bukan teranjang dada mungkin sebutan nanti pun gitu konser pakai baik gitu oke tapi sepopoya mah tara gitu ya mah sih mah berapa ya mah superstar tingkat dunia di panggung mah di baju di panggung mah sepopoya nah benar ya siapa poin apa ketika keluar rumah misalnya kemana dia gaji katanya ya tong disarwakeun jeung di panggung terus ka ditukar dia gara make baju nu kostum dan di soal berpakaiannya ada khusus seperti ini yang terbaik adalah yang pertengahan allazi la yujibu syuhratan bil jaudati wala birrizaah. Nah, jadi yang tidak kesannya gitu ya merendahkan diri tadi kita menjatuhkan citra diri mungkinnya itu yang tidak menjatuhkan citra dirinya karena dengan berpakaian yang tidak layak tidak pantas tapi juga tidak berlebihan ya tidak berlebihan tetap yang terbaik mah yang pertengahan segala rupa gitu. Ya tidak berlebihan tidak kurang. Judul lagi karena teh bahwa umat kami menjadikan naon ditanya anu ya nanti ayat nanti ilah ayat naon itu umatan wasaton sih menyebutnya Allah menyebut itu bahwa umat Islam ini adalah umatan wasaton teh yang serba pertengahan tidak terberlebihan juga tidak kurang malah dalam segala hal markela ini Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton demikianlah kami telah menjadikan kamu itu umat yang wasaton teh tidak berlebihan. Karena berlebihan itu bahkan dalam urusan wudhu, dalam urusan sedekah, dalam urusan ibadah berlebihan itu tidak boleh, dilarang, diharamkan oleh Allah. Tapi juga tidak boleh kurang. Ini di kitab ini juga nih ya. Munsiul khuluq judulnya. Al-Qur'an itu kan khuluq. Khuluq itu kan apa yang ada yang tertanam di dalam hati. Al-Qur'an itu bagi orang Islam itu harus itunya orang Islam itu khuluqnya yang ada di dalam hatinya itu harus Al-Qur'an. Di mana khuluq ini adalah sumber dari amal. Jadi orang Islam itu khuluqnya harus Al-Qur'an. Sehingga apa yang diamalkannya itu inilah khuluqnya, inilah sumbernya yaitu Al-Qur'an. Nah, artinya yang diamalkannya itu tidak akan ada dari yang lain selain Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu kan tidak sebatas tahfiz dan tahsin. Al-Qur'annya hafal, bacaannya bagus, kelakuan kemana karap? Kelakuan banyak bertentangan, banyak tidak sejalan dengan Al-Quran. Berarti tidak menjadikan Al-Quran sebagai khuluq nu eta mah tidak menjadikan, tidak menanamkan Al-Quran sebagai khuluq di dalam hati, tapi Al-Quran itu hanya ada di kepala sebagai hafalan dan di lisan dengan bacaan yang bagus. Jadi khuluq enggak berarti. Mestinya kan Al-Quran itu menjadi khuluq lah gitu kan, khuluq apa yang ditanamkan di dalam hati dan itu menjadi sumber dari amal. Orang Islam mestinya demikian kan, tidak boleh khuluqnya yang lain. Orang Islam itu harus Al-Quran khuluqnya. Kalau yang tahfiz hafal sekian juz itu, tapi aya adan mah hare we das kumaha ieu teh.
Nah, bukan demikian, berarti kan menjadi kalau Al-Quran itu maknanya hanya sebagai atau menjadi hafalan, pengisi apa namanya, pengisi memori di kepalanya. Ada hafalan Al-Quran di memori kepalanya, ada banyak hafal hadis di memori kepalanya, bukan di dalam hatinya sebagai khuluk. Nah, gitulah kaitannya tentang khuluk teh. Al-Quran itu, orang Islam itu khuluknya harus Al-Quran, tidak boleh yang lain. Dan Al-Quran itu kan harus ditanamkan, harus ditumbuhkan sampai menjadi amal. Nah, untuk menumbuhkan Al-Quran disebutnya munsyiul khuluk. Apa saja gitunya perangkatnya untuk menumbuhkan Al-Quran setelah ditanamkan di dalam hati. Yaitu ada 3, al-aqlu, al-godob, syahwat. Ini kan tayita harus wasaton, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Kalau yang bagian bab akal misalnya ya, ini untuk menumbuhkan Al-Quran, gunakan akalnya. Ini perangkatnya sudah Allah berikan 3-nya, al-aqlu, akal, godob, syahwat. Dan ketiganya ini harus wasaton, harus pertengahan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Kalau berlebihan dalam menggunakan akal, nanti ini yang disebut mendewakan akal. Quran malah direndahkan. Ini mendewakan akalnya, ini terlalu berlebihan nih, pokoknya akal sentris lah. Akalnya pokoknya yang mendewakan akal disebutnya. Nah, itu disebutnya berlebihan. Bener akalnya dipakai tapi berlebihan. Bahkan Al-Qur'annya malah dianggap berada di bawah akal, dianggap rendah. Kalau yang kurang tetap ngerti-ngerti. Karena kurang nih memberdayakan akalnya. Jadi terpaham-paham karena Quran teh. Harus pertengahan, jangan menganggap akal lebih hebat dari Al-Quran, tapi jangan juga kurang gitulah kurang dalam menggunakan, maksimalkan gitu menggunakan akalnya. Nah, itu yang benar. Nah, di dalam Islam itu sebetulnya tadi pun kan sudah menunjukkan umat Islam itu umatan wasaton. Umat yang demikian, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Misalnya dalam hal itu ada hadisnya yang sodakoh juga berlebihan tidak boleh kan, dilarang. Pernah ada sahabat kan yang kaya gitulah, sahabat ini banyak hartanya, lalu kena oleh sakit berat dan mungkinnya sahabat ini merasa umurnya tidak akan panjang lagi. Dia bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak saya menginfakkan semua itu kalau nggak salahnya, atau di hadisnya itu setengah kalau nggak salahnya, setengah dari harta saya, jangan. Kalau begitu 2/3-nya nggak boleh. Kalau begitu 1/3-nya boleh. Dan 1/3 itu sudah banyak. Artinya yang tadi itu berlebihan itunya, yang tadi itu berlebihan berartinya oleh Rasulullah dilarang, sedekah dilarang. Kemudian wudu juga wudu dilarang berlebihan, itu berlebihan. Yang disebut berlebihan dalam wudu itu dalam menggunakan air. Dalam menggunakan airnya itu hadisnya, janganlah berlebihan dalam menggunakan air meskipun kalian wudu di tengah telaga, di tengah danau gitu. Cobalah bayangan kita wudu di Danau Toba, berapa banyak airnya. Terus wudunya sakumaha? Ya jangan mentang-mentang wudu di sana nyelam, dah wudu mah kudu nepi ka kitu. Itu wudu naon itu? Nyelam itu wudunya di dalam air. Sekalian atuh sambil menyelam minum air kadinya. Ada wudu itu Rasulullah menyebut ada setannya. Ada setan yang khusus itu menggelincirkan orang yang sedang wudu dalam hal menggunakan air.
Nah, Rasulullah makanya melarangnya, janganlah kalian berlebihan menggunakan air ketika wudu meskipun kalian wudu di tengah telaga. Nah, Nabi sendiri ini dalilnya nih. Nabi SAW bersabda, hadis ini riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah, kulu washrobu walbasu watasaddaqu fi ghairi sarofin wal makhilatin. Ini hadisnya riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Makanlah kalian, ya Nabi SAW bersabda, kulu, ya makanlah kalian, washrobu, minumlah kalian, walbasu, berpakaianlah. Nah, tong dititah atuh nu kieu mah. Apa perlu yang seperti ini diperintah? Makanlah kalian. Nah, tinggal diperintah juga orang pasti makan. Minumlah kalian. Tidak diperintah juga orang pasti minum. Walbasu, berpakaianlah kalian. Iya, tidak diperintah juga pasti berpakaian. Ini kan bukan soal semata-mata hanya soal makan, minum dan berpakaiannya. Watasodaku, nah makanya disebut juga nih di sini bersodakohlah kalian fi ghairi sarofin wala makhilatin, ya tanpa berlebihan, wala makhilatin, dan ada unsur takabur. Makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, dan empat nih yang disebut di sini ya. Makanlah, minumlah, berpakaian, dan infaklah, bersodakohlah fi ghairi sarofin wala makhilatin, tanpa berlebihan dan mengandung unsur takabur lah gitunya, tanpa berlebihan dan mengandung unsur takabur. Artinya ini dilarang berlebihan, bukan memerintah berpakaian, nanti kudu dititah atau di baju. Ya kan kita memahami hadis ini bukan diperintah berpakaian. Ini nih soal jangan berlebihan dan ada unsur takabur, karena ini kan makan, minum, berpakaian ini sesuatu yang sudah tidak perlu diperintah. Ini yang penting di sini adalah memasukkan ininya, jangan, berarti kan ini maknanya janganlah kalian berlebihan dalam berpakaian, dalam urusan makan, urusan minum, berpakaian, dan bersodakoh. Jangan berlebihan dan jangan ada unsur takabur. Tah benang merah nama hadis ini. Bukan Rasulullah memerintah pakai baju, mau pakai memerintah makan, enggak usah yang demikian, enggak usah asa kudu dititah dahar mah. Asa kudu dititah dahar mana? Sedih teu dititah ge. Baheula blur ieu kumaha dititah. Kemudian satu lagi hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara asaroni matihi ala abdihi. Ini nih hadis ininya. Sesungguhnya nih Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara asaroni matihi. Sesungguhnya Allah menyukai melihat ininya. Ini sesungguhnya Allah menyukai melihat apalah nerjemah asar temen hese. Allah sesungguhnya Allah menyukai naonnya dampak atau apa gitunya nikmat itu pada hambanya. Innallaha yuhibbu an yara, sesungguhnya Allah menyukai melihat asar dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu gitu nampak terlihat itu pada hambanya. Ya ini berarti jangan berlebihan, jangan kurang. Apa namanya? Bano artinya bahasa orang teh asar dari nikmat yang Allah berikan itu terlihat oleh Allah itu pada seorang hamba. Allah melihatnya, Allah melihat, Allah memberi kenikmatan kepada seorang hamba. Nah Allah itu suka kalau melihat
Nah, kenikmatan yang diberikannya itu oleh Allah itu terlihat. Nah, naon-naon atunya itunya bahasa asar sih, bahasa Arab lama. Asar itu dari kenikmatan. Asar mah bisa jadi lanjutannya bagaimana nih setelah seseorang itu mendapatkan kenikmatan. Kalau dengan dikaitkan sebelumnya, artinya kenikmatan dari Allah itu digunakan tidak berlebihan juga tidak kurang. Ya, Allah suka melihat itunya asar dari kenikmatan yang Allah berikan itu terlihat pada seorang hamba. Misalnya pada pakaiannya, ini kan tentang pakaian sihnya. Nah, misalnya pada pakaiannya, ya terlihatlah, itu terlihat oleh Allah bahwa Allah memberi rezeki kepada orang itu. Anggaplah kemudian dibelikan pakaian. Nah, terlihat asar kenikmatan yang diberikan kepada orang itu dengan misalnya kalau dia belikan pakaian, tentunya kan tidak berlebihan juga tidak kurang. Karena berlebihan itu dilarang tadinya. Tata hadis bukannya hadis yang keduanya di bab ke-7 ini dari pakaian nih, al-libas. Nah, pada pakaian itu sangat mudah itu nampak. Sangat mudahnya nampak atau terlihat adanya al-kibru pada diri seseorang. Nah, di mana dengan dua hadis tadi Rasulullah melarangnya berpakaian, makan, minum, berpakaian secara berlebihan. Ini kebetulan saja nih ya contohnya. Mungkin bagi seseorang ini juga tidak berlebihan sih. Bagi seseorang ini tidak berlebihan. Eta ningali lihat durian di supermarket, sebutir durian harganya 360.000. Anjir duit sakieu mun dahar teh satungkulan, berencik kurang teu. Nya sebutir ya memang durian super sih lah, teuing ngarasana siga kumaha lah. Pokoknya meureunnya sehingga harganya sekian. Aneh gitunya, aneh. Beli harga sekian, buka ku sorangan satunggulan beak. Dalam sekejap itu habis sabarahaeun tanu bieu teh. 320.000 bieu teh di dahar teh. Asa waduh itu kalau untuk ukuran saya sih walah ya kado itu hargana sakieu mending meuli beas. Beas sakarung dengan sabaraha jauh di bawah itu. Itu pikiran saya ketika melihat mungah keur teu boga duitna ge dina bogana sieun doraka. Ini sieun doraka teh apa iya gitu harus membeli dengan harga sekian yang dimakan dalam waktu sekejap habis. Coba beli beas sakarung kadahar kulobaan coba lila dar eta kado satunggulan geus we nya. Tapi kalau orang yang takabur kan lebih dari itu pun banyak. Nah, katakan banyaknya di rumah makan tertentu satu porsinya sekian juta. Padahal nu kitu teh kenapa di tempat lain itu harganya tidak sekian? Tapi kan saya siapa? Harus di situ makannya meskipun dengan harga yang mahal. Kan untuk menunjukkan tetap saya kan sebagai atau status eta pang nama eta statusnya itu padahal makanan yang sama itu di tempat lain kan tidak sekian. Mau ternyata didinya mau paingan mahal kan pelayannya juga pakai rok mini geningan eta nu batak mahal nanti kacau itu mah paingan tambah lagi pelayannya yang demikian jadi harganya teh mahal dibareuli yang datang gak darinya. Terus sampai di situ sugan trek tamat salah 4 lagi nya. Ada agak panjang nanti yang nomor 9 nih. Yang nomor 9 mah nah ini kalau yang nomor 9 nanti tentang bergaul berbicara gitu ya, tentang bergaul, tentang berbicara.
Ini nomor 9-nya, di situ juga ada bisa menunjukkan unsur ketakaburan. Nah sampai situ dulu berarti ininya nih soal berpakaiannya ternyata memang tidak sederhana isinya soal berpakaian weh. Dua-dua itu. Ini ada pertanyaan, katanya tidak menjaga muruah kan dosa, dalilnya. Dalilnya kayak sama. Kalau kalau dalilnya berupa ayat Quran atau hadis, mau ayat itu mah harus harus pemahaman yang mendalam. Sok sih kan bieu ari Imam Bukhari pantas teu lamun keluar make sontog teh celana komo kitu mah sontogna teh celana panjang nu diteuk-teuk keun ngahajar rawisan. Imam Bukhari dar keluar make celana eta. Untuk sebagai seorang ahli ilmu sekaliber Imam Bukhari disebutna muruah nu kitu teh. Jelek enggak? Dan muruah mah asalnya tidak dosa. Nyebut muruah dosa, siapa yang menyebut muruah itu dosa? Tapi kalau terus menerus itu bisa menjadi dosa. Nanti ada di bab hampir sama dengan syu'um namanya. Ya syu'um namanya asyu'mu si asli bahasa Arab nama. Contohnya gitunya asyu'mu itu perilaku yang jelek, kalau nggak salah pernah saya contohkan begini, rumah di kita ini kan umumnya pakai pagarnya, pagar rumah, ya ada teras, ada pagarnya gitu kan. Rumah-rumah di kita kan umumnya demikian, ada terasnya gitu, kemudian ada pagarnya. Tentu kan pagar ini ada pintunya, keluar masuk itu kan lewat pintu pagar. Bagaimana kalau seseorang ini kan rumahnya sendiri, ada pagarnya, tapi setiap kali keluar masuk rumah itu lompat, bukan membuka pintu pagarnya, tapi lompat. Mau masuk lompat pagar, mau keluar lompat pagar, dosa nggak? Orang itu mengatakan rumah saya garasi aing, kemain garasi aing. Dan bisa gitu, apalagi lah gitunya kalau setiap kali masuk rumah itu naik ke genting, buka gentingnya, masuk, tutup lagi gentingnya. Nanti ketika mau keluar jalan kenteng, keluar nanti buka kenteng gitu, mau pergi teh keluar lewat genting, tutup lagi gentingnya. Nanti keluar rumahnya lompat pagar. Apa dosanya melakukan demikian? Ayat dalilna, mal ayat dalilna mah kan ada dalilnya yang demikian. Itu disebutnya asyu'mu'nya si bahasa Arabnya ya. Sesuatu yang jelek kalau dilakukan dan dampaknya luas bagi masyarakat. Nah dampaknya kalau Imam Bukhari keluar pakai sontog kumaha? Bukan hanya untuk dirinya ya. Dampaknya sangat luas. Dalilnya mana? Moal aya gitu. Ari dalil secara teks yang tersirat berarti nukari itu mas dalilnya tanya berupa yang tersirat lah dari ayat Al-Quran atau hadis. Muruah itu benar ada nggak? Nah gitulah muruah itu ada nggak? Ya muruah tadi citra diri, itunya citra diri seseorang, apalagi saya katakan seorang ahli ilmu ulama itu citra dirinya paling tinggi dibandingkan dengan para pejabat, yang lebih tinggi para ahli ilmu ulama itu yang harus menjaga citra dirinya. Nah kalau tidak menjaga citra dirinya dampaknya akan sangat luas. Nanti orang tadi kan ahli ilmu sebetulnya public figure yang sesungguhnya ahli ilmu ulama, dampaknya sangat luas ya, terutama kan terkait dengan keilmuannya.